Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hudaifa dengan NIM 18104001004. Prodi Ekonomi Syariah semester 6 kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko lembaga keuangan syariah yang mana membahas 5 subbab. Yang pertama, pengertian manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Yang kedua, jenis-jenis risiko pada perbankan syariah. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, pemetaan risiko bisnis. Dan yang kelima, teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Baik, lanjut saja kita kepada materi yang pertama, yakni pengertian manajemen risiko dan lembaga keuangan syariah. Yang manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Sedangkan risiko adalah suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan lembaga keuangan syariah sendiri yaitu adalah lembaga keuangan bank yang dikelola berdasarkan dasar-dasar syariah. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian manajemen risiko lembaga keuangan syariah adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatur atau meminimalisir akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian pada bank syariah. Lanjut kita kepada pembahasan yang kedua, yakni tentang jenis-jenis risiko pada perbankan syariah. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit di sini adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua yakni risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar atau suku bunga. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Yang keempat, yakni risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau berfungsiannya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Lanjut kepada risiko yang kelima, yakni risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat, keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko reputasi ini adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank tersebut. Yang ketujuh yakni risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat. Baik, lanjut saja kepada risiko yang kedelapan, yakni risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak patuhnya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang kesembilan yakni risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan pada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dan penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Yang terakhir yakni risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank itu menanggung kerugian pada nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Lanjut saja kita kepada materi yang ketiga, yakni proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang dapat kita lakukan itu ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap
karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, resiko dari produk dan kegiatan usaha. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Yang kedua, yang penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan lain-lain. Hal yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu adalah pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Hal yang keempat yang dapat kita lakukan adalah pelaksanaan proses pengendalian risiko. Digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank. Yang keempat yakni pemetaan risiko bisnis. Pemetaan risiko bisnis ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam perusahaan. Ada beberapa cara umum yang dapat dilakukan bank untuk meminimalisir atau mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi. Yang pertama yang dapat dilakukan bank yaitu adalah membuat daftar berbagai risiko yang ada pada bank tersebut. Yang kedua yaitu membuat peta yang menyajikan perbandingan antara risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang dihadapi oleh bank. Dengan membandingkan hal tersebut, maka risiko pasar sebuah matrik antara dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat melihat gambaran menyeluruh dari semua risiko serta keterkaitannya antara satu sama lain. Beberapa sumber informasi dapat diperoleh dari yang pertama environmental scan. Environmental scan ini adalah sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dokumen keuangan. Dokumen keuangan ini adalah sistem proyeksi anggaran, laporan keuangan, dan dokumen lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis. Yang kedua yaitu dokumen legal. Dokumen legal ini adalah seperti kontrak-kontrak kerja dan lain sebagainya. Yang ketiga hasil inspeksi di lapangan. Hasil inspeksi di lapangan ini adalah seperti hasil wawancara dengan karyawan yang ada di bank tersebut. Yang keempat yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara ini seperti penilaian kinerja pada pegawai atau wawancara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima yakni analisis statistik. Analisis statistik adalah analisis seperti perkembangan kualitas aktivitas produktif, tren komposisi simpanan dan dana pihak ketiga. Yang keenam yakni benchmarking atau best practice, yakni alat manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur tingkat pengendalian risiko. Yang ketujuh yakni jasa konsultasi. Jasa konsultasi ini adalah untuk memahami risiko dan merupakan sumber informasi yang mengenai klasifikasi risiko. Yang materi yang terakhir yakni teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Yang pertama yaitu brainstorming group, yakni teknik mengidentifikasi dan menilai risiko itu ada 10. Yang pertama brainstorming group. Maksudnya brainstorming group yaitu semua pejabat atau pegawai pada bank tersebut itu berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin terjadi pada bank tersebut. Yang kedua yaitu workshop. Workshop ini yaitu bank sebaiknya mulai memfasilitasi workshop yang fokus pada risiko yang akan menolong pegawai untuk menetap dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasikan dan mengelompokkan risiko. Yang kedua yakni questionnaires. Questionnaires yaitu satuan kerja operasional dilengkapi dengan kuesioner yang berisi tujuan dan risiko yang mungkin timbul. Yang keempat yakni self assessment. Self assessment yaitu para manajer melakukan self assessment dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan Kontrol atau dari
dari akuntan luar. Yang kelima yakni asesmen matrik. Asesmen matrik yaitu matrik ini mencakup seperangkat pertanyaan yang meliputi elemen-elemen dari manajemen risiko dan pengendalian internal. Yang keenam, yakni filter. Filter di sini adalah risiko dikaji terhadap berbagai filter sebagai dampak yang tidak besar, risiko yang terkendali, rendahnya tingkat kemungkinan yang terjadi. Yang ketujuh, risk identifikasi template. Di sini maksudnya adalah satuan kerja mendapatkan template yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji risiko mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses identifikasi. Yang delapan, bottom up risk assessment. Maksudnya di sini adalah satuan kerja mengidentifikasi dan menilai risiko. Yang kesembilan, value at risk model and worst case model. Maksudnya di sini adalah model digunakan untuk menilai risiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam satu jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada. Yang ke-10, pricing risk. Maksudnya di sini adalah risiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang masing-masing atau ditempatkan berdasarkan tingkat kebesaran risiko yang mungkin dihadapi oleh bank tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata atau dari yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.